Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya Ayrton JM di channel GS Sport Indonesia. Jagonya senapan angin. Oke sobat bediler, kali ini saya akan membahas atau bercerita bersama tamu yang ada di sebelah saya ini. Tapi sebelum sobat bediler menonton video ini sampai selesai, jangan lupa sobat bediler like, share, dan subscribe juga di channel GS Sport Indonesia. Oke sobat bediler, kali ini saya akan membahas atau saya akan bercerita di tema atau di konten video yang bertema ngobrol bediler dengan Bapak siapa? Bapak Arif. Bapak Arif. Bapak ini kan pengalamannya berburu pasti banyak Pak ya. Boleh gak diceritakan sedikit senapan yang paling disukai dulu, senapan yang paling disukai oleh Bapak Arif ini apa senapan? Senapan banyak mas. Banyak. Iya. Salah satunya. SAF Innova. Oh SAF Innova. Itu yang SAF ya Pak. Ya. Kalau yang PCP Pak? PCP rakitan sendiri. Oh gitu. Iya, banyak rakitan sendiri. Berarti punyanya Bapak itu belinya itu satu-satu atau langsung beli popor laras langsung jadikan satu? Oh, belinya satu-satu. Oh, belinya satu-satu dulu. Kalau masalah berburu Pak ya, kalau berburu itu pernah kemana saja Pak? Pernah kemana aja ya? Banyak mas, banyak sekali. Ini contoh kecilnya aja, kita ke Renggalek. Iya. Renggalek sana berburu di tempatnya Pak Kanam sama teman-teman juga ya. Banyak kami. Kalau Renggalek itu biasanya buruannya apa Pak? Buruannya mas, buruannya satu bajing pasti ada, ya kan. Kedua, kalau kita belur malam itu kita cari luwak atau kalong serta bebutan. Bebutan juga ada di sana. Ada, suruh nembaknya aja di sana kalau bebutan. Oh berarti termasuk hama di sana. Hama. Kalau berburu bersama tim itu biasanya itu menginap atau sehari langsung pulang Pak? Tergantung keadaan. Dalam arti kita mau berburu hewan apa gitu. Kalau kita mau berburu babi-hutan kita nginap, pasti nginap. Oh nginap ya. Paling lama 3 hari sampai 4 hari. Oh sampai 4 hari. Kalau cuma berburu bajing mungkin 1 hari. Ya. Kalau di sana di Trenggalek itu biasanya itu ada tujuannya kayak gini Pak. Di sana itu kayak ada base camp atau enggak? Oh ada. Oh ada base camp ya. Di tempatnya kawan juga itu. Oh. Kita langsung datang ke rumah sana. Dia yang kasih tahu lokasinya. Kalau berburu bersama-sama pasti kan ada kayak tim tuh Pak, atau klub itu namanya ada nggak kira-kira nama klubnya gitu? Oh ada. Kalau klub kita itu namanya BBC itu. BBC ya. Kalau berburu kan bersama tim itu, kalau senapan dari teman-teman itu rakitan juga atau kayak beli jadi Pak? Ya kebanyakan ya rakitan juga. Misalnya kalau kita beli jadi terlalu mahal mas. Mahal banget. Berarti kan sukanya itu yang rakit sendiri, mungkin ya, bisa sesuai kayak akurasi laras, terus tabung kan bisa disesuaikan Pak. Betul. Oh gitu. Nah kalau ini Pak, kalau pengalaman jenengan yang paling seru kan pasti ada kayak di kota Trenggalek, di kota ini kan ada cerita tersendiri di dalam berburunya. Itu pengalaman yang paling seru itu apa? Kayak pernah nyanggung babi hutan 3 hari itu nggak dapat terus pulang tanpa bawa buang gitu. Itu pernah mas. Kalau kita berangkat dari Kediri ke Sobo sana, Trenggalek. Ya. Kita berangkat hari Jumat siang, pulang kerja kita berangkat langsung sana. Kita selama 3 hari nggak dapat apa-apa, kita pernah. 3 hari nggak dapat apa-apa. Cuma dilihatin aja, terus nggak sempat nembak. Itu pernah. Oh itu pernah. Pernah itu. Kita datang, 3 hari nginap langsung dapat. Belum tentu kita dapat. Kita juga nyari. Ya juga cari selamat kan. Gitu. Ya kalau berburu Pak ya itu yang ini versinya jenengan. Iya, kan iya. Setiap pemburu atau sobat bediler kan punya
versi sendiri. Itu kalau versi jenengan itu sebelum berburu ke kota lain atau menginap itu disiapkan itu apa aja Pak yang paling penting? Siapkan paling penting itu ya senapan bagus, dalam arti Sehat gitu. sehat ya, kita cek dulu kan berangkat, atau pakaian jangan lupa, utama rokok itu kan, rokok itu jangan sampai lupa itu. Tuh. Kalau kayak bekal itu ada nggak yang perlu dibawa? Biasanya patungan ada kita teman-teman kan, Oh, sana gitu. nanti untuk beli beras untuk basecamp di sana. Kita Oh. makanan di tempatnya orang kan, jadi kita Iya. bawa beras, bawa kopi, gelas dan lain-lain banyak. Yang paling wajib itu kira-kira apa? Rokok ya? Yang paling wajib ternyata senapan, fit, Oh, rokok, senapan. nah, itu aja. Kalau makanan kan bisa saat dapat bulan kan bisa dimakan Nah, juga gitu lah ya. Pertama itu nggak sampai kehabisan rokok orangnya. Kalau berburu Pak ya, ngomongin berburu itu biasanya itu sama orang 10 itu mencar atau bersama-sama gitu? Kita kalau cari bulan besar kita mencari. Oh mencar Iya. ya. Kita dibagi sama tim itu, ada yang membagi kebaikan sana, temen yang satunya sini kan, pokoknya dibagi-bagi kalau kita mau cari bulan besar. Tapi kalau cuma bajing itu kita berkelompok juga bisa. Oh bisa. Bisa. Dan 3 orang kita bagi 3 orang, 2 orang bisa. Kalau pernah nggak Pak dapat bulan yang besar gitu? Dapat bulan yang besar ya. Dalam arti itu pagi atau malam Ya. gitu. Malam atau pagi atau saat nyanggung? Bulan besar teman kita itu ya dapat pernah seperti babutan Iya. itu pernah. Tapi kalau yang lain itu bajingan tetap pagi ya kan, sampai sore kan. Kalau babutan itu tetap maghrib sampai malam. Oh, gitu. Berarti ada waktu tersendiri Pak ya? Betul ya. Kalau bajing itu biasanya berburu di waktu apa? Waktu pagi loh. Waktu pagi Pagi jam sama sore. jam berapa ya? Sekitar jam 6 sudah keluar tuh masih. Jam 6 Iya. sampai sore berarti Jam 9. 9 pagi. 9 pagi. Nanti sore itu nanti jam 2 sampai jam 4 itu keluar lagi. Ada Oh, lagi. gitu. Biasanya gitu Mas. Tapi kan biasanya kan nunggu kayak usum buah apa atau Oh ya. memang setiap hari ada gitu kalau bajing itu. Kalau nunggu buah itu seperti di Trenggalek ini pengalaman saya Iya. kan, biasanya pengalaman beda-beda. Iya. Itu tetap aja walaupun nggak ada buah itu tetap ada. Oh, tetap ada. Ada. Kalau bajing. Entah itu makan apa itu, sengon kan, makanya ada itu. Itu pasti ada. Kalau bajing. Kan soalnya kan dari teman sobat bediler juga dulu bicara itu kalau di daerah Pare itu nunggu musim durian biasanya. Betul. Tapi kalau di daerah Trenggalek mungkin masih banyak hutan Pak ya. Masih Berarti kayak kapasitas hewan bajing itu masih banyak mungkin di Masih. sana. Kelapa juga kan banyak. Oh iya, Nggak kalau sampai kelaparan. kalau kayak ayam malas pernah dapat nggak? Kalau ayam malas ya kita di Kediri aja ya masih dapat. Oh pernah maksudnya Pernah. di daerah mana? Daerah Wilis kita atau- sendiri nih ya. Oh, Di Wilis itu. di daerah Wilis sana. Betul. Berarti ayam malas di daerah sendiri masih ada, Masih ada. sedikit. Nah itu biasanya berburunya itu di waktu apa? Pagi malam. Kalau kita berburu ayam malas paling enak pagi. Pagi? Ya betul. Jam Pagi. berapa gitu? Sekitar setengah 6 kita bisa lah langsung ke hutan. Setengah 6 pagi. Setengah 6 pagi. Nah, santai nunggu bunyi ayam kokok kan. Ya. Santai itu pasti kita dapat. Seumpama berburu ayam malas di waktu siang itu bisa nggak? Siang bisa kita nunggu kalau bahasa Jawanya itu ceker. Nah, Oh cari gitu. makan, ceker ya. Oh gitu. Cari makan gitu. Betul ya. Itu biasanya siang itu bisa. Tapi enggak seperti pagi. Kalau pagi kan ada bunyi bunyi ayam berkokok Iya. ya. Kita kan gampang nyarinya. Oh gitu. Berarti lebih disarankan kalau bisa pagi, Pak. Pagi. Soalnya dari teman sobat bediler juga pernah bilang itu di kolom komentar kalau bisa biasanya itu dapat ayam malas itu di waktu pagi malah lebih banyak. Kalau itu Pak, kalau babi hutan atau celeng itu waktunya itu apa nih? Sing menurut jenengan versi ini jenengan itu jam berapa? Kalau babi hutan kadang
siang itu bisa muncul, nanti mayoritas itu kalau mau maghrib itu pasti keluar jam 4 sampai jam 7 an. Paling lama jam 8 itu sudah mentok. Berarti malah malamnya Pak ya, sore sampai malam. Nggak malam banget. Iya. Mentok jam Isya gitu sudah Keluar. dia jauh. Mau lagi nanti pagi dia balik kan? Iya. Balik ke subuhnya kan. Kan biasanya kan berburu Pak ya, berburu babi hutan kan mesti ada tandanya, atau masih tim itu cara melihat atau cara niteni atau ngerti, oh ini tempatnya babi hutan itu ada nggak kira-kira? Oh ada. Apanya ciri-cirinya? Ciri-cirinya dari bekas kaki? ya bekas kaki Oh, itu, bekas kaki. bekas makan juga ada kan. Oh bekas makan? Iya kan biasanya, seperti digaru kan itu. Kalau tanah itu. Iya. Tuh ciri-cirinya itu. Antara baru sama lama itu kelihatan. Oh kelihatan. Berarti di saat ada jejak kaki atau tapi bekas makanan itu nyambungnya di situ. Ya, kebanyakan itu nyambungnya di situ. Tuh bisa A1, kadang ya zong, pokoknya cari rezeki lah. Kalau Soalnya kan berburu kan nggak bisa dipastikan dapat Pak ya. betul. Oke Pak, nah ini kalau berburu biasanya itu yang paling Bapak suka ya kan, setiap pemburu kan beda-beda juga. Itu pakai mimis apa sing paling Bapak suka? Kalau mimis kita tergantung mau nembak apa. Kalau kita mau nembak ayam malas saja, biar 12 juga sudah mau. Oke, Iya. Jawara itu. Jawara itu kan sudah mau. Kalau kita mau nembak hewan besar kan otomatis pakai samyang. Oh pakai Biasanya samyang. yang lincip itu ya? Yang besar itu kan Iya. belinya lebih berat tuh. Iya. Itu pakai samyang kalau. Iya. Itu samyang itu dipakai hewan besar seperti babi gitu. Iya. Betul. Nah kalau seperti bajing atau tupai itu samyang atau Hercules atau GR12 itu Sudah mampu Sudah mampu juga. Itu bisa. kalau itu Pak bisa jenengan bisa berbagi kayak pengalaman pertama suka senapan angin itu sejak kapan? Sejak remaja atau sejak kapan? Kalau masalah suka senapan itu dari SD saya sudah suka. Dari SD? Iya. Itu kita melihat kakak saudara lah. Iya. Saudara punya bedil kok enak banget cari makan umpret gitu kan. Kita akhirnya kita pinjam, kita coba-coba kok enak gitu. Nah, sampai kita dewasa, alhamdulillah masih suka. Nah, pertama kali mencoba senapan apa? Paling pertama sapi Nova itu. Sapi Nova. Kita pakai Itu dia. tahun berapa Pak? Itu tahun berapa ya itu ya? Kita lahir 88. Kita suka itu sekitar kelas 4 SD gitu. Berarti berapa tahun ya? 7, 8, 9, 10. 10, 11 orang. Kita kan SD kelas 4-an. Berarti tahun Kalau 90-an mungkin ya? Enggak, kan 80-an. 88, 9, 10. Berarti 94, 95 lah gitu ya. 95 sudah suka senapan. Betul. Sapi Nova Pak ya. Sapi Nova, punya saudara itu pertama. Nah kalau punya senapan sendiri itu kapan Pak? Kalau punya senapan sendiri itu tahun 98 kalau nggak salah itu. 98. 98 gitu. Yang Senapan apa? itu kanon, kita pakai kanon. Kanon. Sat Iya. juga. Enggak, kanon biasa. Kanon. Kanon Oakley. ya. Yang apa itu? Mereknya apa dia? Kalau kanon itu. Lupa usaha utamanya. Uklik. Uklik, sama-sama uklik. Nah itu berburu itu dulu kan mungkin masih banyak hewan Pak ya. Nah, itu berburu apa dulu? Kita berburu burung kebanyakan. Belum. Kan masih kecil kan, Iya. kan belum tahu, hewan-hewan besar kan belum tahu. Kita cuma di desa-desa aja kita berburu mas. Berarti cukup lama Pak ya. Lama. Dengan suka senapan itu di tahun 94-an, terus punya senapan 98 Iya. sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi dua. Kalau sekarang kan PCP senapannya. Iya. Nah kalau menurut jenengan itu kelebihan PCP itu apa? Kelebihan itu banyak kelebihan PCP itu. Kita PCP angin terus terang keluarnya itu agak kencang daripada uklik kan. Iya.
Yang kedua kita ngisi kan sekali ngisi bisa nembak beberapa kali kan. Iya. Banyak benar. Enaknya kan itu. Oh, lebih Praktis ya. Enggak. Kalau rusak kan harus mompa tangan. Ada kewan, ada hewan itu nanti susah kita mau nguklik, waduh, buru lari. Kalau ini Pak, pernah berburu apa itu babi hutan atau apa terus orang masih hidup lari itu pernah nggak? Maksudnya buruannya lari atau tupai diambil lari? Oh, kalau tupai itu kebanyakan pernah itu kalau tupai itu. Tapi kalau babi hutan itu kebanyakan larinya nggak jauh juga. Nggak jauh. Masih lari tapi nggak jauh. Berarti di saat ditembak itu babi hutan itu masih bisa lari? Masih bisa lari. Ditumbang juga. Kalau sasaran Pak, ini target itu yang pas ini buat hewan besar dulu. Hewan besar itu biar tipnya biar meskipun lari tapi kan mati. Ya. Itu dikenakan apa ya? Biasanya. Itu kalau teman-teman pengalamannya itu seperti kita kan belajar kan itu kenakan jidat nih ya. Ini namanya jidat kalau nggak salah ya. Jidatnya tanah mata itu bisa tembus ke luar kita ya. Pasti nyanggung kita. Berarti naik pohon. Kita naik pohon. Itu kebanyakan sasaran pasti kepala. Kita Parah, itu utama. kalau nyamping kita ambil kuping kan pasti mas. Oh, Gitu. Itu aja. Kalau tipnya itu kebanyakan insya Allah nggak akan lolos. Iya. Akan lari jauh. Dikenai. Jadi kalau babi hutan atau hewan besar itu targetnya itu yang dikenakan kepala dulu terutama. Posisi kalau di depan. Posisi harus di Ini kan depan. kepala. Tapi kalau di samping itu kuping dan telinga. Kalau bajing, kalau bajing kan ukurannya lebih kecil loh. Oke sih. Nah itu jidat juga. Kalau bajing kebanyakan kita ini kepala ke kuping, leher juga bisa. Ya. Leher juga. Tapi kalau kita ke badan masih lari dia. Oh gitu. Iya masih lari. Walaupun jatuh dia lari tuh masih lari. Masih bisa lari. Masih bisa lari. Soalnya kan apa itu bisa lompat jauh juga kalau bajing. Nah ini lupa saya mau tanya. Kalau kalong itu pernah? Wah kalau kalong sih ya pernah mas. Tuh, banyak tuh. Banyak sih. Tuh. Paling seru itu. Kalau kalong itu Soalnya kan malam biasanya. paling seru. Paling kalau tempat sing recommended atau sing jenengan pernah datangi untuk berburu kalong itu sing paling banyak Pak ini. Mungkin di Kediri juga ada, tapi yang paling banyak itu di mana pernahnya? Paling banyak itu di Trenggalek mas. Kita Di Trenggalek. iya kan sana kan dekat sama sarangnya bro. Oh. Di daerah sana di pulau tuh itu banyak banget. Apalagi musim buah. Kan. Oh kalau iya, kalau musim buah kan Iya. kalong itu iya, Paling musimnya. besar. Ya. Kalau kan ukurannya ada yang besar tuh Pak. Iya. Itu dapat yang paling besar tuh ukuran berapa? Kalau masalah ukuran paling besar itu ya hampir sedepak. Hampir sedepak. Gila Sama sayapnya itu kan kita bentangkan gini kan pasti hampir sedepak. Dulu itu pernah dapat kalong itu cuma segini, kecil loh. Terus tangannya kan bisa buat hiasan kunci gitu. Enaknya itu sobat bediler. Nah, sobat bediler kalau ingin bertanya atau ada unek-unek bisa ditanyakan di kolom komentar ini. Tanya kayak Mimis apa sing recommended buat berburu hewan besar atau hewan kecil seperti burung atau tupai, nanti akan kami jawab di kolom komentar. Tapi sobat bediler harus tanya biar kami tahu juga. Nanti kita akan menanyakan ke narasumber selanjutnya atau di video yang akan datang kan kami juga akan mengundang-undang sobat bediler yang lain. Oke Pak, nah, kalau pengalaman Pak ya, pengalaman di luar pulau atau di luar kota kan tadi sudah. Nah ini kalau di luar pulau ada nggak kira-kira? Di luar pulau kita waktu kerja waktu pernah di Kalimantan Selatan tepatnya. Kalimantan Iya. Selatan. Kita 2007 kita ke sana. Kalau pengalaman ya buru di sana. Buru di sana. Sambil kerja. Oh berarti sambil kerja berburu di sana. Betul. Waktu longgar ya Pak. Betul. Itu kalau di sana itu dulu itu dapat apa? Pernah dapat ya? Ya kalau kita berburu ya dapat lah kan. Dapat apa? Seperti biawak kita Oh, bisa. masih banyak. Itu besar kalau besar. Kan soalnya masih
banyak hutannya. Banyak hutan. Berarti biawak. Mungkin pernah operani itu tahu celeng atau babi hutan nggak di sana itu? Ada itu. Banyak tuh. Nyebrang jalan kadang-kadang itu ketabrak truk itu. Pernah itu ya. Oh, babi hutan nyebrang jalan di sana? Iya, kan kesawitan kan. Oh iya, masih juga sawit. Soalnya di Kediri kan mungkin hutan ada tapi kan sedikit tuh, Pak. Populasi kayak hewan besarnya mungkin juga sedikit. Tapi kalau di Kalimantan kan pasti banyak. Soalnya konsumen GSA Sport Indonesia ini juga banyak juga testimoni yang mendapatkan hewan bulan besar di daerah sana. Banyak ya, Mas Patkur? Banyak. Nah kalau ini Pak, ini kembali lagi ke cerita kayak senapan pertama sing Bapak dulu pernah punya itu kan apa itu sap ya? Iya. Uklik ya. Nah itu kok bisa beli sap itu ceritanya gimana? Kita bukan beli itu, kan kakak yang punya. Oh, jadi kita pinjam buat mainan. Akhirnya kita tahun berapa kita punya senapan itu sekitar 2009 kalau 2009 ke 2010 kita punya kanon dari temen itu di Kalimantan Selatan. Temen nggak punya uang kan, gadekan gede. Yeah. Akhirnya kita sebagai temen ya kita pinjami. Sebenarnya kita nggak mau beli senapannya temen itu, kita pinjam. Tapi temen tetap masang, wah bawa aja. Oh gitu. Akhirnya kita bawa. Tuh, misalnya pakai kanon itu. Pakai kanon itu. Ya pertama itu. Berarti intinya itu membantu teman sebenarnya. Betul ya. Gitu. Lah kanon itu uklik Pak ya? Uklik. Kalau kanon itu kanon merek ya, merek. Nah itu pernah di TAW menembakkan di jarak berapa yang paling jauh? Paling jauh kalau kita pakai kanon itu sekitar 40-an lah. 40 meter. Paling jauh itu sudah. Oh berarti bisa. Bisa. Ya. Keren berarti senapan. Kalau itu Pak, kita kembali ke klub Pak. Kan jenengan klubnya itu namanya BBC. Betul. Nah BBC itu kan mesti ada aparan itu anggotanya di Kediri sendiri atau ada yang di luar kota? Kalau anggotanya semua Kediri semua. Walaupun berpisah-pisah daerah, kita dapat daerah Kediri semua. Kediri. Ya. Nah itu ada nggak Pak kayak rutinitas seminggu sekali atau 1 bulan sekali berburu itu dari klub BBC itu ada nggak? Oh, ada. Ada nggak? Ke Trenggalek itu ya? Iya, ada Trenggalek, ada nanti ke mana? Ini Pulau Reman Gumul ke selatan itu ya, ke selatan, ke timur itu kemana ya? Kelut. Daerah Kelut itu. Daerah Kelut. Dapat utaranya Kelut. Bisa ke situ. Oh daerah itu, berarti tetap di daerah Kelut. Betul. Nah itu kembali lagi Pak Imam. Jadi maaf bisa kembali lagi ke senapan awal. Senapan awal yang sing jenengan punya tadi kan apa itu kanon. Itu mulai punya tahun 2009 sampai 2017 masih saya bawa. 2017 berarti kurang lebih 8 tahunan Pak ya. 8 tahun punya senapan itu di tahun 2017 itu masih bisa dipakai atau masih bisa dipakai. Masih. Lah itu berarti kan cukup awet ya Pak ya. Betul. Nah ini Sobat Bediler ini saya akan memberikan tips merawat versinya Pak Arif ya. Bukan versi semua Sobat Bediler tapi versinya Pak Arif. Cara merawat senapan sampai 8 tahun. Ini perlu sekali buat Sobat Bediler contoh karena biar kita itu sekali membeli senapan itu awet Sobat Bediler dan tidak ada kayak kalau kerusakan itu pasti ada tapi kan masih bisa dipakai itu maksudnya Sobat Bediler. Kalau menurut jenengan ya Pak Arif ya itu bagaimana merawat 8 tahun tuh pasti kan ada kerusakan sedikit-sedikit ya kayak ganti seal atau dan sebagainya tapi kok masih bisa dipakai itu tipsnya itu gimana yang simpel-simpel aja. Tipsnya itu ya kita bersih laras, kita makan, habis itu kita lihat valve-nya itu kita ganti seal. Iya. Nah, itu aja. Sering kita minyaki pokoknya. Oh sering dikasih pelumas itu ya? Pasti awet tuh. Oh gitu. Kalau dibersihkan itu perlu nggak Pak? Kalau bersih nggak perlu lah. Perlu ya? Biar bersih gitu lah ya. Lah kalau nggak disilnya itu setiap seminggu sekali atau ingin berburu atau dilihat satu-satunya saja itu? Kita tekoi kadang 2 minggu kita lihati kan. Oh gitu. Yang pertama kalau kita coba kok enak berarti masih aman. Oh kalau iya. nggak enak kita buka semua, kita bersih semua, itu aja.
terus diganti seal itu. Betul. Oke. Oh, berarti yang pertama itu ini menurut saya juga umum ya sobat bedil, membersihkan laras Pak ya. Itu Betul. penting sekali membersihkan laras. Terus kita cek seal-sealnya, Betul. kalau ada yang rusak itu harus wajib diganti sobat bedil sealnya. Terus sering dikasih pelumas Pak ya. Betul. Ini merawat yang nguklik ya, punyanya jenengan yang nguklik. Ya kan, Kita sobat. kan ini. Versi kita. Ya, versi ini Pak Arif. Nah, kalau sobat bediler itu punya senapan uklik, ini pas banget buat sobat bediler untuk dicontoh sobat bediler karena biar awet gitu loh sobat bediler. Oke, Betul. sobat bediler kita lanjut. Kalau ini Pak, kan tadi sudah berburu cara melihat buruan Pak, hewan besar, hewan kecil dan sebagainya. Kalau di Kediri sendiri itu jenengan itu tempat yang favorit atau kayak buruan masih banyak burung atau ayam hutan itu di daerah mana kira-kira? Daerah mana ya? Itu banyak spotnya Mas. Oh banyak. Banyak spotnya. So di Klotok itu kan sekarang nggak bisa ke sana Iya. kan. Soalnya ada yang awasi toh, Iya. nggak bisa. Ya paling jauh ya kita ke Gale itu. Oh berarti luar kota. Kalau kita ke sawah-sawah di dekat aja pasti burung. Iya. Burung kan sekarang dilindungi juga. Oh burung Susah, banyak iya. dilindungi juga. Mungkin populasinya sudah sedikit ya. Betul, makanya dilindungi dulu, nggak boleh. Kita juga nggak bisa nembak sesukanya kan. Iya. Kita harus menjaga juga. Oh berarti meskipun kita suka berburu tapi kita juga tetap menaati peraturan baru. ya. Kalau Yang sudah hewan dilindungi berarti kan nggak perlu ditembak ya. Oke sobat bedil, itu perlu dicontoh sobat bedil. Berarti kalau memang itu populasinya seperti hama ya Pak, Betul. itu kan masih bisa untuk diburu. Oke. Kalau itu Pak, jenengan itu sering berburunya itu malam, siang atau pagi kalau jenengan? Kalau kita semua suka. Semua Kita mau buru pagi berangkat. oke. Kita mau buru malam belum berangkat. Tetap berangkat. Ya. Berarti kalau temannya ngajak berburu siap ya pokoknya Siap. ludah gitu. Ya. Betul. Tergantung posisi di rumah repot apa enggak kan. Ya. Kalau kita santai bisa kita berangkat. Oke. Kalau repot kan nggak bisa. Ya. Lihat gini Pak Arif, di sini sobat bediler kan juga mungkin sobat bediler yang pernah membeli senapan di GSA Sport Indonesia juga tahu senapan bestsellernya GSA Sport Indonesia ini ada sobat bediler. Namanya itu Ruger Classic Black Army. Nah ini nanti saya akan tunjukkan kepada sobat bediler nanti biar dilihat Pak Arif, bahkan bisa dicoba nanti senapannya gimana. Soalnya biar apa ya, biar sobat bediler tahu kalau senapan di GSA Sport ini memang berkualitas dan kami tidak menyeting atau tidak mengada-ngada kalau senapan ini tuh berkualitas, biar dites oleh Pak Arif sendiri. Oke, dari tim GSA. Nah ini sobat bediler, senapannya ini namanya PCP Ruger Classic Black Army. Kalau sobat bediler penasaran nanti biar dikasih tahu oleh Pak Arif. Maaf Pak. Wah, enak banget Mas. Ringan, Mas? Iya. Kalau menurut Pak Arif ya, ini senapan ini tuh saat dibuat berburu kayak menyisir itu kan berjalan itu recommended nggak Pak Arif? Wah, rekomend banget. Ini ringan, enak kalau buat ke hutan ya. Iya. Cari ayam malas, bajing ini enak. Cocok banget ini. Kalau masalah suaranya ini gimana ini? Suaranya Bisa lah. coba ini? Bisa. Oh bisa ya? Coba biar dia satu aja. Oke. Ke atas. Biar aman. Mantap. Jadi ada satu. Oke, dia satu ini Pak. Black Army ini ya? Iya. Kalau Black Army ini bestseller Pak Arif di sini. Bestsellernya soalnya itu ini tuh yang paling menonjol ke powernya. Powernya ini kalau di FPS kronometer bisa mencapai 1200 FPS. Buat bikin bisa ini berarti ya? Big game sangat bisa. Long range. Kalau senapan ini itu pernah dicoba paling jauh itu di 40 meter. Tapi kalau di setelan teleskop lebih dari 40 meter belum pernah. Tapi kayaknya kok bisa. Soalnya kan powernya lebih dari 1000. Mantap ini. Kalau buat bikin ini yang banyak celeng-celeng ini yang cepet ambil lah ini. Ini ringan ini buat belusukan ini. Oke Pak Rip, berarti senapannya ini
recommended ya. Siap. Oke. Mantap ini. Ya, Single shot. disimpan oleh tim kami. Oke sobat bediler ya, itu tadi kita sedikit ngobrol dengan Pak Arif asli Kediri, bediler asli Kediri. Nah kalau sobat bediler ingin datang ke lokasi untuk mengobrol dengan kami tim GSA, sangat kami persilahkan Kak. Sobat bediler datang, kami akan jamu dengan baik dan kami akan ajak ngobrol seperti Pak Arif ini. Oke Pak Arif, terima kasih banyak atas pengalaman berburu, atas cerita-cerita berburunya. Bila ada salah kata dari saya dan tim GSA Sport, saya minta maaf. Dan sebelum saya tutup, kalau sobat bediler saya ingatkan lagi, kalau ingin tanya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke sobat bediler, jangan lupa like, share, dan subscribe di channel GSA Sport Indonesia. Jagonya senapan angin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.